Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Putra Pratama dengan NIM 26021100013 dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan materi mengenai zuhud dan gaya hidup minimalis. Apa itu zuhud? Secara bahasa, zuhud berasal dari kata zahida, zahada, atau zahuda zuhdan, yang artinya meninggalkan dan tidak menyukai. Maka secara sederhana, zuhud dapat dipahami sebagai sikap menjauhkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah. Sedangkan secara istilah diringkas dari kitab Minhajul Qasidin bahwa az-zuhd merupakan ungkapan tentang pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain dan lebih baik darinya, bukan sekedar meninggalkan harta dan mengeluarkannya dengan sukarela. Namun, zuhud ialah meninggalkan dunia karena didasarkan pengetahuan tentang kehinaannya jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Kemudian zuhud menurut beberapa ulama, Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki harta, apakah dia zuhud? Maka beliau pun menjawab, apabila hartanya bertambah dan ia tidak bangga, dan jika berkurang atau habis ia tidak akan bersedih, maka berarti ia telah zuhud. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa hakikat zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling darinya pada sesuatu yang lain yang terlebih baik darinya karena menginginkan sesuatu di dalam akhirat. Menurut Abu Hasan Asy'adzili, yakni meninggalkan dunia yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur, dan berlebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Kemudian zuhud ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni dasar-dasarnya dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 20, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Quran surat Asy-Syura ayat 20. Kemudian landasan yang kedua ataupun dasar-dasar yang kedua yakni hadis dari Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an bercerita, telah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, aku dicintai oleh Allah dan oleh manusia. Rasulullah SAW pun menjawab, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki orang, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian konsep zuhud menurut Rasulullah SAW itu seperti apa? Jadi konsep zuhud menurut Nabi Muhammad SAW adalah sikap manusia untuk berada di jalan tengah atau i'tidal dalam menghadapi segala sesuatu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Al-Hadis. Maka kemudian zuhud tidak berarti menjauhi dunia sama sekali, tapi menghindari terlena oleh dunia. Selanjutnya, macam-macam zuhud menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama, zuhud dalam hal yang haram yang hukumnya fardu ain, kemudian zuhud dalam hal yang syubhat. Ya, ini tergantung pada tingkatan-tingkatan syubhat. Apabila syubhat itu lebih kuat, maka ia lebih dicondongkan kepada hukumnya wajib,
dan jika lemah maka ia dicondongkan kepada sunnah. Kemudian zuhud dalam hal-hal yang berlebih, yakni zuhud dalam hal-hal yang tidak dibutuhkan berupa perkataan, pernyataan, pertemuan, kemudian zuhud di tengah manusia, zuhud terhadap diri sendiri sehingga dia menganggap diri sendiri hina karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu zuhud yang menghimpun semua itu, yaitu zuhud dalam perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Zuhud yang paling baik ialah menyembunyikan zuhud itu sendiri, dan zuhud yang paling berat ialah zuhud dalam perkara yang menjadi bagian diri sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang zuhud itu seperti apa. Di sini ada yang pertama, mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Kemudian menunjukkan sikap hemat, hidup sederhana, dan menghindari bermewah-mewahan. Dan yang terakhir yaitu mempunyai anggapan bahwa kebahagiaan bukan diukur dari materi, namun dari spiritualitas. Adapun manfaat dari zuhud, yakni yang pertama meraih ketenangan dan kebahagiaan, kemudian dicintai sesama manusia, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat yaitu bersemangat untuk hidup lebih baik, dan yang terakhir terhindar dari mara bahaya. Kemudian bahasan yang kedua yakni mengenai gaya hidup minimalis, yaitu gaya hidup yang dijalani dengan merujuk pada praktik-praktik keikhlasan untuk menyederhanakan hidup baik secara materi maupun non-materi. Dalam praktiknya, ketika seseorang dengan sukarela mengurangi jumlah dan jenis harta yang dimilikinya dan meningkatkan kemandiriannya, maka ia telah dianggap menerapkan gaya hidup minimalis. Di sini ada suatu quotes, yakni gaya hidup minimalis menekankan pada apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dalil anjuran untuk bergaya hidup minimalis di sini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya itu gaya hidup minimalis ala Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Rasulullah SAW yang berpotensi menjadi nabi sekaligus raja yang kaya raya, penguasa seluruh negeri, dan berbagai fasilitas keduniaan yang lain, justru memilih hidup sederhana di gubuk kecil di sebelah masjid. Makanan yang ada di dapur pun selalu dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Beliau dan istrinya hanya menyuap sangat sedikit dari kelezatan duniawi. Bahkan dalam suatu kisah, Umar bin Khattab pernah mengunjungi kediaman Nabi Muhammad SAW, dan didapatinya di sana sangat sedikit barang-barang ataupun benda-benda yang dimiliki Rasul SAW. Bahkan beliau pun tidur beralaskan tikar yang permukaannya kasar. Itu pun menggores hati Umar bin Khattab. Maka itu dapat dijadikan contoh bagaimana Rasulullah SAW bergaya hidup minimalis. Lalu bagaimana sih cara hidup minimalis ala Rasulullah SAW? Jadi yang pertama yaitu tidak menumpuk harta tentunya, kemudian makannya secukupnya, berpakaiannya sederhana, dan yang terakhir memperbanyak amal kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu mengenai manfaat gaya hidup minimalis tentunya. Yang pertama,
yaitu menghemat tenaga yang bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian kita menjadi lebih produktif karena kita hanya memakai barang yang kita perlukan. Dan yang terakhir, stres otomatis berkurang karena hanya memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan. Baik, cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.